Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur di pagi hari ini kita masih bisa menikmati atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga kita menjadi hamba yang bisa meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga selawat dan salam kita kirimkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita semua akan berjumpa dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun berada, senang sekali di pagi hari ini bisa kembali lagi dalam program kesayangan kita Serambi Islami, yang setiap hari Kamisnya kita akan mengkaji tentang ilmu tasawuf, yang insya Allah nanti akan dibahas oleh guru kita yang telah hadir di hadapan kita, yaitu Syekh Muhammad Fatur Rahman MAG. Beliau ini merupakan mursyid Thariqah Idrisiyah sekaligus pembimbing utama ibadah haji dan umroh Idrisiyah Tasikmalaya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Syekh? Alhamdulillah. Baik. Sehat terus ya Syekh. Alhamdulillah. Dengan waktu yang padat sekali berdakwah, kita doakan bersama semoga beliau panjang umur, sehat selalu, dan tentunya tetap konsisten dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Ada Ustadz Deden, Ustadz Mumu. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Di studio juga telah hadir ibu-ibu, ada bapak-bapak juga di sini ya. Dari Majelis Taklim Ar-Rahmah, Desa Jatihurip, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Baik para pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang penafsiran tentang kebenaran. Kalau kata tafsir ini, kalau saya pahami itu Syekh, produk yang dihasilkan oleh seorang mujtahid atau seorang mufassir. Kemudian arti kebenaran. Kebenaran itu kalau kita simpulkan, kebenaran itu hanya milik Allah. Nah sekarang ini ada penafsiran tentang kebenaran. Artinya bagaimana seorang ulama atau kita seorang muslim memahami tentang kebenaran. Karena ini akan menjadi pertanyaan pertama nih Syekh. Karena ada orang yang mengklaim kebenaran, truth claim. Nah, sebagai pemantik Syekh untuk tema kita kali ini, silakan Syekh. Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati su'ada wa aqada min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang hadir di studio, mari sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang senantiasa memberikan kesempatan terbaik bagi kita, mencurahkan kasih sayangnya kepada setiap diri kita, dan Allah lah yang senantiasa mengatur semua urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi, sehingga tidak akan terjadi satu peristiwa di jagat raya ini, urusan yang kecil maupun urusan yang besar, tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa dan jamaah sekalian, kita di pagi hari ini kajian tasawuf kita membahas tentang penafsiran tentang kebenaran. Nah, kita sering di tengah masyarakat kita ya merasa paling benar. Sering terdengar nggak? Nah, itu biasanya sering apa? Jadi polemik. Berumah tangga juga begitu. Suaminya merasa benar menyalahkan istrinya ataupun sebaliknya. Ya, terjadi konflik secara internal. Nah, mari kita lihat di pagi hari ini membahas kebenaran itu apa. Kebenaran itu dalam bahasa Arab hakun. Hak itu adalah kebenaran. Ternyata salah satu dari nama Allah yang 99, walillahil asmaul husna, milik Allah lah nama-nama yang baik. Ada salah satu nama Allah itu Al-Haqq, yang maha benar.
Jadi yang maha benar, Allah tuh yang maha benar. Nah, Allah yang maha benar itu menurunkan kebenaran. Allah yang maha benar menurunkan kebenaran. Maka kita lihat dalam surah Al-Kahfi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Artinya katakan wahai Nabi, kebenaran itu datangnya dari satu, dari Allah, dari Tuhan kalian, dari pencipta kalian, dari yang maha mengurus kalian semua. Setelah kebenaran itu diturunkan, tentu tidak seperti turun hujan. Ada mekanismenya. Diturunkanlah kepada malaikat. Malaikat pun nggak sembarangan malaikat. Ada malaikat khusus yang membawa kebenaran. Malaikat apa namanya ibu-ibu? Jibril. Yang membawa kebenaran. Kemudian dari Jibril disampaikan bukan kepada sembarang orang. Orang pilihan, namanya para nabi. Inilah mekanisme turunnya kebenaran. Nah, kemudian disampaikanlah kepada umatnya. Itulah yang dimaksud dengan kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan lewat malaikat yang khusus pembawa kebenaran, namanya Jibril alaihissalam. Kemudian dipilih dari kalangan manusia mana yang pantas, yang layak menerima kebenaran. Maka orang-orang pilihan namanya para nabi. Nabi itu yang menerima berita dari langit, kebenaran dari langit. Kemudian disampaikan di tengah-tengah umatnya. Nah, inilah makna dari kebenaran. Jadi ada proses panjang ya sih Ya. terkait tentang kebenaran ini sih ya. Tapi kalau kita bicara tentang kebenaran yang terjadi di kalangan masyarakat ini bagaimana sih? Ya. Nah, ini ingat, ketika kebenaran itu disampaikan oleh Nabi kita, maka Nabi disebut sebagai dalam akidah, ilmu akidah, khobar sodik. Kebenaran yang sodik, yang benar, ya, tidak ada dusta artinya. Jadi Nabi adalah sebagai khobar sodik. Apa yang didatangkan oleh Nabi itu adalah berita, informasi yang benar sesuai dengan faktanya. Tapi ketika kebenaran itu disampaikan kepada para sahabat, ada di kepala sahabat, di dada sahabat, nah ini kebenaran itu bisa tercampur-campur. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Jangan sampai saling mengklaim ahli benar. Masih membahas tentang penafsiran tentang kebenaran. Tapi sebelum itu kita kedatangan tamu para pemirsa. Di sini ada Ibu Profesor Dr. Hajah Silviana Murni SHMSI. Beliau ini merupakan Guru Besar Manajemen Pendidikan UNJ. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Didoain saya terus sama ibu-ibu semua. Ibu-ibu semua. Tadi saya banyak ini ya membahas tentang bagaimana mengartikan kebenaran yang bersumber daripada Nabi itu saya. Sebagai apa ya, polemik yang terjadi saat ini, orang-orang banyak mengklaim tentang kebenaran. Mungkin kita perlu memberikan semacam argumentatif ya saya. Dimulai dari Nabi dan sahabat. Bagaimana sih? Baik, Bapak Ibu sekalian, pemirsa, ini pemirsanya satu kampung ini. Satu kampung ya. Dari Pepagendingan, Jatihurip, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya ini. Ini KKN ini. Baik nih Bapak Ibu sekalian. Nah, di masa Nabi, kebenaran itu datang kepada Nabi, prosesnya bagaimana? Itu Jibril alaihissalam itu mendekati Nabi, lalu mencurahkan wahyu ke dalam kolbu Nabi, fuadnya Nabi, bukan ke akal Nabi. Jadi kebenaran itu datang kepada fuad, ke dalam kolbu Nabi. Kemudian Nabi mampu menerjemahkannya dengan kemudian disampaikan dengan bahasa Arab, Qur'anan Arabia. Tapi ingat, dalam Sahih Bukhari, ketika Jibril itu mentransfer ilmu kebenaran, wahyu kepada Nabi, diganggu oleh siapa? Oleh iblis. Jadi iblis itu berupaya supaya kebenaran itu kacau. Diganggu terus.
Tapi Nabi maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga usaha iblis itu gagal. Sehingga kebenaran itu 100% tidak tercampur, diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi menyampaikan wahyu di tengah-tengah para sahabat, iblis nggak diam lagi. Bagaimana mengacaukan supaya kebenaran yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat rusak, tercampur. Itu upaya iblis. Jadi kebenaran itu yang terus diganggu oleh iblis. Nah, ketika disampaikan kepada para sahabat, ada yang ngantuk lah. Ini kayak ngaji nih, betul nggak? Kalau lihat film kira-kira ada yang ngantuk apa enggak? Motor sih. Tapi kalau lihat ceramah, nah ini dia penyakitnya, ternyata dari para sahabatnya begitu. Ada juga faktor pengetahuan yang ada pada para sahabat. Para sahabat itu ada juga yang Yahudi, ada juga yang telah mengenal al-Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat. Nah ini menjadi persoalan. Nah sehingga setelah kebenaran itu sampai kepada para sahabat, maka tentu ada yang menerima secara keseluruhan, ada juga yang tidak menerima secara keseluruhan. Demikian gambaran kebenaran. Maka terbukti di masa Khalifah Sayyidina Ali setelah turun jadi jabatannya, kemudian Sayyidina Ali itu ya diincar oleh seorang sahabat yang hafal Quran, namanya Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran, Pak, Ibu sekalian. Hafal Quran. Tapi dia menghukumi Sayyidina Ali kafir. Nah, itu yang menghukumi kafir itu Quran, kebenaran, atau ro'yunya, pikirannya Abdurrahman bin Muljam. Pikirannya Abdurrahman bin Muljam. Yang ditafsirkan satu ayat, di mana waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukuman Allah, kafir. Maka Sayyidina Ali dituding kafir. Qurannya tidak salah, tapi menafsirkan, memahami Quran Abdurrahman bin Muljam itu yang salah. Akhirnya pada akan sholat subuh, maka Abdurrahman bin Muljam dengan sepenuh hati, kesungguhan, bahkan dia nih Bu Silpi, ketika akan membunuh dia takbir. Allah. Dia sudah benar-benar jadi ahli surga, bahkan mungkin kunci surga dipegang gitu. Dia mengatakan inilah kebenaran, Ali adalah salah, Ali adalah kafir. Bayangkan, luar biasa. Sayyidina Ali jadi khalifah, pernah jadi khalifah, mantunya Rasulullah dibilang kafir. Kemudian Sayyidina Ali disebut sebagai pintu gerbangnya menuju Rasulullah SAW. Tapi dihukumi kafir oleh Abdurrahman bin Muljam. Terbunuhlah Sayyidina Ali. Ketika ditangkap Abdurrahman bin Muljam di hadapan pengadilan, dia dengan lantangnya menyuarakan kebenaran. Dia menunjukkan dengan sepenuh hatinya bahwa dia ahli surga. Ketika dieksekusi mati, dia takbir. Ini yang pelajaran bagi kita. Jangan merasa paling benar, mudah menyalahkan orang lain, membid'ahkan orang lain, mensyirikan orang lain, mengkafirkan orang lain. Jangan sampai Abdurrahman bin Muljam ini ada. Jangan sampai pemikiran, penafsiran, pemahaman Abdurrahman bin Muljam jangan sampai tumbuh hari ini. Caranya adalah kita harus saling menghormati dan menghargai. Artinya apa yang ada di kepala kita belum tentu 100% kebenaran apa yang dimaksudkan Allah dan Rasulnya. Makanya para ulama tuh Bu Sirbi kalau ngaji ujungnya apa? Wallahu a'lam bishawab. Itu jangan basa-basi. Ya. Harus dari hati yang paling dalam. Allah lah yang maha mengetahui kebenaran. Jangan basa-basi.
Artinya apa? Tunjukkan bahwa Allah lah yang mengetahui kebenaran itu. Sehingga kita bisa menghormati, menghargai ketika kita berbeda dengan orang. Yang berbeda itu bukan kebenarannya, paham kita, Persepsi. pikiran kita, persepsi kita tentang kebenaran itu yang berbeda. Kebenaran itu satu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perbedaan itu sesungguhnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya ke Ibu Silvi. Bu, saya ingin memulai dari ada salah satu tokoh komunikasi. Beliau ini sosiologi dari Spanyol, Manuel Castells. Beliau sudah memprediksi tentang bagaimana perkembangan teknologi saat ini yang bisa merubah kultur sosial orang, cara berpikir orang, sampai bagaimana mereka terkurung di dalam teknologi itu sendiri. Kalau kita kaitkan saat ini kan anak muda yang gampang sekali termakan hoaks, ya kan, mengklaim pendapat yang paling benar. Tadi saya menjelaskan dalam ruang lingkup teologi agama, tapi kita ke bawah dulu dalam basic bagaimana bisa menanamkan perbedaan itu, tidak mengklaim kebenaran gitu. Bagaimana Bu? Ibu kan sebagai public policy juga ini. Silakan Ibu. Alhamdulillah. Makasih saya sudah mengajak saya berdialog. Ibu-ibu apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Jadi ada di dalam manajemen pendidikan ini yang dikatakan dengan the golden age untuk anak-anak. Ada usia keemasan anak-anak. Usia berapa tahunkah? Nah dulu usia tahun itu dari 0 sampai dengan 6 tahun. Sekarang penelitian di Jepang ternyata yang golden age ini adalah 0 sampai 12 tahun. 12 tahun. Bahkan kalau saya mengatakan di sepanjang usiamu itu ada the golden age. Karena tidak ada waktu yang boleh sia-sia. Ya. Nah, terkait dengan kebenaran, bagaimana caranya? Ini harus diawali dari rumah. Dari rumah. Dari sejak kecil kita harus menanamkan kebenaran. Bahkan sejak dalam kandungan. Kita tidak boleh bohong. Misalnya kita sudah berjanji sama anak di dalam kandungan kita bahwa saya nanti pokoknya akan ngelus-ngelus. Tiba-tiba kita nggak ngelus-ngelus. Si anak dalam kandungan kita yang memang sudah merasakan kasih sayang itu merasa, loh kok saya biasanya dielus kalau malam ini enggak? Berarti di sini udah mulai ada kebohongan. Yang kedua, kemudian ketika anak kita sudah mulai tumbuh di usianya 2 tahun, kita bilang jangan nangis, nanti mama beliin permen. Ternyata permen itu tidak pernah datang. Nah, ini kebohongan selanjutnya. Kalau sudah terjadi kebohongan, maka akan timbul kebohongan. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Kalau dari rumah sudah ditanamkan kebenaran, ibu bapaknya sudah betul-betul mendidiknya dengan benar, lingkungannya juga harus kita didik dengan kebenaran. Insya Allah keluarga adalah masyarakat terkecil, maka masyarakat juga tidak jadi menolak kebenaran. Kemudian sekarang ini sudah zaman namanya digital nomad. Semuanya serba digitalisasi, dimudahkan dengan cara apapun. Apalagi kemarin ada kita tahu pandemi, itu semuanya serba iCloud, semuanya serba lewat Zoom. Sampai dengan saat ini, di mana silaturahimnya? Kan begitu ya. Silaturahim kan kalau kata Syekh tidak harus bertemu fisik, tapi sekarang ini sudah bisa dengan yang namanya on air begitu ya, on call, tidak harus bertemu bersentuhan fisik gitu ya. Kalau menurut saya sih enak nggak bersentuhan fisik. Kenapa? Wudhu saya jadi nggak hilang-hilang. Soalnya kalau ketemu bawaannya orang mau salaman aja Bu ya, nggak itu. Nah jadi kata kuncinya adalah dari keluarga dulu. Dan keluarga ini harus pahami bicara tentang kebenaran. Kalau saya bukan ustazah nih, cuman saya suka rajin baca. Apalagi kalau saya suka dengerin di dalam YouTube. Saya suka baca begini, bicara tentang kebenaran adalah yang pertama bicaranya adalah man arrafa nafsahu arrafa rabbahu. Ketika kita kenal diri kita, maka kita akan mengenal Tuhan kita. Mengenal diri kita tuh gimana sih? Yaitu mulai dari lahir harus ada kebenaran di sana. Nah, mungkin ini bukan hadis, tetapi ini adalah para ulama-ulama besar zaman dulu yang akhirnya boleh dikatakan kalau ini ada derajat hadisnya derajat keempat, artinya mimpi ketemu Nabi pun itu juga bisa dikatakan hadis, tapi hadis yang paling nomor 4 lah, grade-nya 4 gitu. Jadi saya ulangi lagi bahwa kita harus mengenal diri kita, baru kita mengenal Tuhan kita. Artinya apa? Kita harus benar-benar. Kadang-kadang gini, kita melihat orang itu banyak salahnya. Padahal ketika kita bilang, ibu salah, ini 4 ninjuk kita loh Bu.
Ibu salah tapi 4 jari kita nunjuk ke kita. Jadi yang benar siapa sebenarnya? Yang benar ibu, kita 4 salahnya. Iya, baik. Jadi kebenaran kemampuan untuk mengenal diri akan berdampak kepada ya. Karena Allah itu maha benar. Ya, baik. Bicara soal sifat Allah kan pasti sidik. Iya. Ya, kebenaran. Ya. Kalau kita sikapi di dalam internal Muslim sendiri, Ya. kalau kita buka dalam kitab Al-Milal wa Nihal itu kan ada semacam 200 kelompok banyak di dalam Islam. Dan itu berbeda-beda sih. Bagaimana menanggapinya sih? Jadi gini, kalau kita bagi dalam 2 kategori ya, kebenaran itu dalam agama kita ada 2 metode yang dikembangkan oleh para ulama. Pertama namanya burhaniyah, berfikir atau ijtihad. Nah, ini ijtihad ini sangat penting sekali supaya kita menghasilkan kebenaran tadi. Nah, maka di abad kedua, ketiga Hijriah, wah, saatnya perkembangan ilmu di dalam Islam. Kalau di zaman para sahabat, tabi'uni ikut Nabi saja, nggak butuh ijtihad. Artinya ijtihad yang dalam. Sebab konsep dalam Islam itu mengikuti Nabi. Nabinya pernah hidup sejaman. Bagaimana sholat Nabi, bagaimana mendengar nasihat Nabi. Bagi para sahabat, di memorinya ada. Nggak butuh lagi ijtihad yang dalam-dalam. Sederhana sekali. Makanya kalau ada orang sekarang kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah. Quran ya. Salah lahir, Pak. Harusnya lahirnya dulu zaman para sahabat. Baru bisa langsung Quran dan Sunnah. Sekarang lu beda. Jangankan sekarang, abad kedua tabi'in saja sudah berubah. Gak bisa lagi ikuti Nabi. Nabinya sudah wafat. Yang ada adalah at-tabi'in yang berguru kepada ulamanya para sahabat. Mulailah di situ masa keilmuan. Itulah yang disebut dengan ijtihad. Dalam fikih ada usul fikihnya. Akhirnya menghasilkan 17 madhab lebih yang bertahan berkembang sampai hari ini. 4 mazhab itu semua buah ijtihad, berpikir. Jadi hebat sekali nih Bu Silvi. Islam sudah dulu di abad itu Eropa itu masih gelap. Tanda tangan aja bingung. Pernah dikasih jam, wah ini jin katanya, bisa gerak gitu. Angka 0 belum ditemukan. Kalau nulis 100, 100. Kalau nulis 1000 harus sampai 1000. Ditemukan dalam saintis Muslim 1000 pakai 0 saja 3. Kelar. Selesai. Tuh. Masa masa keemasan Islam di situ. Jadi kembali kepada Quran dan Sunnah itu ala fahmil ulama, itu yang benar. Jangan titik, kembali Quran dan Sunnah, titik. Wah, kita harus hidup di zaman sahabat. Kalau kembali kepada Quran dan Sunnah berdasarkan pemahamannya ulama, itu yang benar. Itulah yang hari ini kita kaum muslimin mempelajari agama. Nah, yang kedua ada metodologi namanya ini, bukan dengan akal, logika, pemikiran, dengan hati. Nah, inilah para kaum sufi, namanya irfani atau isyroki atau laduni atau al-faydi. Wah, banyak namanya ini. Ibu-ibu bingung ini. Jadi gini Bu, ilmu yang bisa diterima oleh hati, bukan proses berpikir. Oh, ada. Semua wahyu yang kepada para nabi itu Nabi nggak mikir, diberi melalui kolbunya. Ternyata walaupun wahyu sudah selesai, syariat sudah selesai, syariat kholidah, namanya syariat Muhammadiyah, tapi kebenaran itu terus berjalan. Dalam surah apa? Surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Yu'ti menurut para ulama itu adalah fi'il mudhari, ibadahnya istimrar, kontinuitas. Hikmah itu selalu Allah berikan kepada orang yang dikehendaki. Apa hikmah itu? Ilmu yang dalam, yang Allah kirim ke dalam kolbu dan hanya sampai ke dalam kolbu lagi. Makanya kalau kita dengar ceramah, kalau yang ceramah itu hanya dari pikiran, pasti masuknya hanya pikiran saja, tidak akan masuk ke dalam kolbunya. Tapi kalau seorang penceramah
beliau menyampaikan ilmu hikmah dari kolbunya, maka akan masuk ke dalam kolbunya, menggetarkan kolbunya, membangkitkan kolbunya. Nah, ilmu ini terus berlangsung sampai hari kiamat. Tapi ilmu ini bukan menciptakan syariat baru, tapi memperkokoh syariat. Ayo kita lihat karangan para ulama yang mendapatkan hikmah. Satu saja kitabnya, namanya Hikam. Hikam itu artinya kumpulan hikmah. Siapa yang menulis? Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu ilmu dalam kitab Hikam itu bukan proses berpikir, tapi ilham, ilmu yang hikmah yang Allah berikan ke dalam kolbu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kemudian disampaikan kepada muridnya dan ditulis dalam kitab. Hari ini kita bisa mendapatkannya. Itu contoh hikmah, ilmu yang dalam, bukan proses berpikir, tapi Allah datangkan ke dalam kolbu orang-orang pilihan, para wali-wali Allah, para mursyid, sehingga ketika disampaikan hati itu bisa tersinar. Makanya ilmu itu ada yang ada cahayanya, itu hanya ke akal saja. Tapi ilmu ada yang beserta cahayanya masuk ke dalam kolbu. Karena hati kita bisa hidup dengan ilmu yang di sana ada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka menurut para ulama sufi, ilmu yang benar, ilmu hikmah ini, ilmu laduni ini, itu ilmu termasuk khobar sodik. Kebenaran yang sodik, yang sesuai dengan fakta, tidak ada keraguan di dalamnya. Itulah makanya Mas Dayu, Imam Ghazali sudah jadi ulama besar nih, Bu Silvi. Dosen ya. Sudah rektor. Jadi rektor. Oh iya, rektor. Rektor Anidom di Baghdad. Universitas pertama di dunia namanya Anidom. Beliaulah rektornya. Imam Al-Ghazali, sang hujatul Islam. Tapi dia diserang ragu. Kok ilmu tuh ragu? Tidak membuat yakin. Itulah yang menjadi sebab beliau lari ke dalam dunia tasawuf. Dalam kitab Al-Munkid Minad Dhalal, 12 tahun beliau diajarkan oleh seorang ulama sufi, oleh mursyid. Sampai tersingkap mata hatinya tentang ma'rifat, pengenalan yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tulis ilmu yang mengalir ke dalam kolbunya, bukan ke dalam pikirannya, ke dalam kolbunya, dituangkan dan ditulis. Jadilah kitab Ihya Ulumuddin, jadilah kitab Minhajul Abidin yang bisa kita baca sampai hari ini. Ini cerita yang disampaikan saya ini, saya teringat beliau menulis tentang buku autobiografi ya, Al-Munkid Minad Dhalal itu, bagaimana Imam Ghazali itu proses mencari kebenaran saya. Jadi Imam Ghazali itu banyak prajudas, prasangka-prasangka, mata ini belum ada kebenarannya. Kalau kita lihat matahari kan itu besar apa kecil, sampai pendengaran sebagainya, sampai di titik puncak ini saya sedikit saya sampaikan. Puncaknya adalah tentang hati tadi saya, metode tadi itu. Jadi yang ibu sampai tadi itu man arafa nafsa itu ada sebelumnya lagi bu. Imam Ghazali mengatakan wallazi arafa qalbahu arafa nafsahu. Jadi sebelum mengenal diri kita, kenali dulu hati kita. Wah, ini proses panjang sekali ini bu ya. Tapi ini ibu Selvi, saya ingin tadi tentang bagaimana proses memanage dalam keluarga itu bu ya. Banyak sekali semacam perusakan internal lah, dari eksternal ya, yang merusak masa-masa anak-anak sekarang. Itu kan dimulai dari kebenaran itu bu. Dia mempercayai bahwa itu benar gitu. Bagaimana ibu? Nah ini kadang-kadang mungkin beliau bertanya tentang kehidupan atau perkawinan, mungkin karena tahu ya usia perkawinan saya udah 40 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau bicara soal keluarga, kemudian bagaimana kita menerapkan kebenaran, kadang-kadang ya kebenaran itu tidak bisa langsung juga diungkapkan. Dia nggak percaya, karena harus diolah dengan pikirannya. Anak-anak sekarang ini lebih percaya kepada pikirannya. Padahal kalau kita bicara agama, mohon maaf, kolbu dulu, yakin dulu. Kalau kita yakin, dan gak ada agama yang tidak bisa diolah dengan akal. Sesungguhnya, kalau kita belum bisa mengolahnya dengan akal, belum sampai ilmunya. Belum sampai ilmunya. Nah ini yang saya suka bilang sama dari kecil tuh, pola mendidik saya dan suami saya, itu pola mendidiknya diikutin iramanya, irama usianya. Kalau dia masih anak-anak, kita seolah dia dewasa, cara ngomong saya juga nggak mau cadel-cadel. Ngomongnya seperti anak dewasa. Jadi sampai sekarang ngomongnya bagus. Artikulasinya itu bagus. Nah kemudian kadang-kadang dia tahu saya mengajari secara tidak langsung. Misalnya saya rapat, ketemu orang banyak dari rapat, terus si papa nanya, misalnya suami saya nanya, "Ma kok lama sih?"
Saya nggak bilang ada orang yang ngaco kadang-kadang kepingin lama, berdebatnya lama, pakainya akal nggak pakai kolbu gitu ya. Kalau saya begitu nanti dia marah. Bilang aja dia belum sampai ilmunya, nanti dia marah begitu. Saya bilang begini, nggak kebetulan. Jadi saya menunda kebenaran itu tapi tidak berbohong. Nah itu memang perlu jam terbang, proses pembelajaran. Sama dengan anak saya, ada dia meniru tapi dengan pola yang lain. Misalnya ketika kamu nonton ya, dia nggak mengatakan nonton, langsung iya, nggak begitu dulu. Tadi Mam belajar ya, saya udah tahu. Dia pasti mau menunda kebenaran itu, tapi nggak mau berbohong. Nah, memang mesti ada waktunya kita. Ada waktunya kapan kita ketika yang kita bicara juga tidak emosi. Yang ada akhirnya jadi perang. Nah, kenapa sampai terjadi perang tawuran antar kampung? Saya dulu mantan wali kota Jakarta Pusat, Bu. Nah, itu cara yang perang, itu persoalannya kecil misalnya. Dia jalan, ada perempuan jalan goyang-goyang aja kegenitan katanya. Padahal memang sudah given itu jalannya begitu, gitu kan? Nah ini persoalan kecil. Yang satu marah karena tersinggung, anak kampungnya diganggu, kan seperti gitu. Nah pengolahan atau proses ini yang memang perlu, perlu sekali. Kata tadi Ustadz bilang, semua ilmu itu atau ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya itu langsung dimasukkan ke dalam kolbunya. Ya, memang karena akal kita belum belajar. Jadi ketika akal kita belajar, kolbu kita sudah yakin, dia berproses artinya ngeblending sendiri. Bahwa antara akal dan kolbu ini ketemu. Ya, Mbak saya ketemu. Nggak mungkin tidak ketemu. Karena Allah memberikan kita fisik ini secara satu kesatuan, sinkron. Kalau dia nggak sinkron, makanya ada yang ke rumah sakit, gitu ya. Ada yang ke rumah sakit jiwa karena nggak sinkron antara otak dan hatinya. Nah itu pelihara hati makanya. Jadi kalau Kak Agim bilang apa? Jagalah hati. Nah itu harus jaga hati. Pancarannya ke muka. Kalau suka bohong atau pancarannya ke muka. Mas Dayu. Itu. Gimana sih kalau kita terapkan ke anak-anak tentang ilmu tasawuf ya hati ini sih. Tadi Ibu menyampaikan tentang hal itu. Ya, ilmu tasawuf itu fitrah. Fitrah ya. Kenapa? Given ya. Given itu. Sebab begini, ketika usia kita 100 hari dalam kandungan ibu, dalam hadis Nabi, itu ditiupkan ruh. Wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ditiupkan ruh. Nah, qalbu itu bagian dari ruh itu. Nah, itu bersifat fitrah, orisinil. Jadi tidak ada dusta, tidak rekayasa, dan benar-benar menyaksi kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kedustaan. Nah, dalam ilmu tasawuf itu diajarkan ketika ruh kolbu sudah dibungkus dengan jasad, ini kadang kemauan fisik ini yang berlebih-lebihan. Nggak sinkron. Akhirnya kebutuhan ruh dan kolbunya nggak terpenuhi. Coba aja ibu-ibu jujur semua. Ya, ibu-ibu suka skincare nggak? Wah, bukan. Berapa biayanya? Nah, sekarang suka membersihkan kolbu apa enggak? Nah, ini persoalan. Kalau wajah dibersihin, wajahnya dibersihin. Tapi kalau kolbunya berantakan. Ini persoalan besar. Maka oleh sebab itu agama mengembalikan agama supaya kepada fitrahnya. Maka ajaran tasawuf itulah ajaran tentang kolbu. Supaya apa? Umat ini kembali kepada fitrahnya, kepada kolbunya yang bening, bersih, tanpa dusta, musyahadah, penyaksian kepada Allah. Makanya proses selalu tahliyah. Tahliyah itu apa? Mengosongkan kolbu dari penyakit-penyakit hati. Betul. Jadi membersihkan kolbu ini sesuatu yang fitrah. Ya, jangan hanya kita mementingkan kebutuhan fisik. Makanya ketika kolbu dibungkus dengan fisik, banyak manusia yang hanya memperturutkan kebutuhan fisiknya semata. Itulah yang disebut dengan materialistik, kebendaan. Apalagi semakin modern, penyakit kebendaan ini akan semakin menjadi-jadi. Ketika itulah ruang kolbu kita kosong. Makanya yang ada sering cemas, sedang makan takut nggak makan, sedang ngejabat takut nggak jadi lepas jabatannya. Itu persoalan. Kita sudah masuk dalam sesi pertanyaan. Ibu-ibu sudah mempersiapkan pertanyaannya? Bapak-bapak? Sudah ya? Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu pertanyaan dari Viti kita. Silakan ditayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Syekh. Terima kasih diberikan kesempatan bertanya pada pagi hari ini kepada Syekh.
Saya Haja Ismarini SH, Bendahara Muslimat NU DKI Jakarta. Pertanyaan saya bagaimana menyikapi perbedaan pendapat yang saling mengklaim dirinya benar? Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, mau jawab Syekh? Ya boleh. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Inna ummati la tajtami'u 'ala dhalalah. Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Para ulama menafsirkan ummati ay ulama ummati. Ulama umatku sebagai pewarisnya tidak akan bersepakat di dalam kesesatan. Fa idza ra'aitum al-ikhtilafa fa 'alaikum bisawadil a'dham. Apabila kalian hai para sahabat setelah aku wafat nanti melihat perselisihan, ini merasa benar, ini merasa benar, fa'alaikum bisawadil a'dham. Kalian wajib mengikuti mayoritas ulama. Sawadul a'dham adalah mayoritas ulama, kata Imam As-Suyuti rahimahullah. Maka kalau kita di Indonesia alhamdulillah ada mayoritas ulama, Nahdlatul Ulama, tempat berhimpun kita. Para ulama di sana ada ulama di bidang fikih, ada ulama di bidang tauhid, ada ulama di bidang tasawuf. Maka Jam'iyah Ahlu Thariqah Mu'tabarah Nahdiyah itu adalah kumpulan para ulama, para mursyid yang pakar di bidang ilmu tasawuf. Jadi bersyukur kita ada organisasi besar, kumpulan para ulama. Jadi supaya kita nggak bingung. Ini di tengah masyarakat kita akan bingung kalau kita nggak punya panduannya ulama. Ulama yang mana? Ulama yang sebagai pewarisnya Nabi. Makanya gampang melihat ulama pewaris Nabi itu seperti apa. Nabi itu begini, la tajlisu ma'a kulli alim. Janganlah kalian duduk beserta setiap alim ila ma'a kulli alimin yad'u min khamsatin ila khamsatin. Kecuali alim yang membawa dari 5 kepada 5. Dari ragu minasyak ila yakin. Asalnya ragu dari rumah, hadir di majelis ilmu, tambah yakin kepada Allah, kepada janji Allah. Apa yang kita lakukan ini berpahala, pahala nggak kelihatan, tapi tidak setiap yang nggak kelihatan itu nggak ada. Ini Bu Silpi transaksi 1 miliar pakai e-banking, nggak kelihatan kan uangnya, tapi ada. Begitulah pahala, nggak kelihatan pahala. Makanya pahala nggak dikasih di dunia, nggak ada tempat buat parkirnya Bu. Kenapa? Pahala itu abadi, dunia itu sementara, kan nggak nyambung. Makanya pahala itu disimpan, ditaruh di tempat yang abadi, namanya surga. Kita sholat untuk kita sedang mempersiapkan masa depan kita. Di dunia pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang miskin, jadi pejabat, jadi rakyat, selebritis atau masyarakat biasa. Kenapa kita di akhirat nggak cita-cita jadi orang kaya? Benar. Nggak jadi pejabat, orang terkenal, orang hebat. Di mana karyanya di dunia ini? Makanya jangan banyak ngelamun, jangan banyak menghayal, jangan banyaklah berbuat, banyaklah bekerja yang soleh, yang ikhlas. Itu pahala itu akan disimpan oleh Allah di tempat yang abadi. Jadi yakin. Kemudian minal kibri ila tawadhu, dari tadinya sombong dengan ilmu, dengan jabatan, mencibirkan yang lemah, jadi tawadhu, merendahkan diri. Nabi yuhibul fuqara wal masakin. Nabi itu mencintai orang yang fakir dan yang miskin, memperhatikan yang fakir dan miskin. Itu orang yang tawadhu. Kemudian minar rugbah ilal juhdi, dari cinta dunia menjadi zuhud dari dunia. Tidak mencintai dunia, dunia itu tidak dijadikan tujuannya. Dunia itu tidak ada di hati. Kita cinta mobil, jangan simpan di hati, tapi simpan di mana? Di tempat parkiran, di garasi. Itu. Jadi kemudian dari apa? Ulama yang benar, alim yang benar itu membawa umatnya dari apa? Dari minariya ilal ikhlas. Dari hatinya kalau ngaji
Oh, Pamer, ya upload dulu. Siapa dulu nih lagi ngaji? Hatinya ria. Boleh upload syiar asal Syiar. ikhlas karena Engkau ya Allah upload nih pengajian ini biar jadi syiar orang lain bisa mau. Jaga hati kita walaupun kita publikasikan kesolehan kita, kebaikan kita di media sosial, tapi hatinya terjaga keikhlasannya. Kemudian yang selanjutnya terakhir, minal adawah ila nasihat. Ulama yang benar itu, alim yang benar itu dari permusuhan jadi nasihat, jadi persaudaraan. Kalau habis ngaji lihat ke orang, waduh, jadi lihat musuh, pengajian itu musuh, aliran itu musuh, kelompok itu musuh, musuh ahli bid'ah aja semua. Yang ahli sunnah tuh aku saja, kami saja. Itu bukan alim itu. Itu yang menjerumuskan umatnya. Maka kalau duduk dengan orang yang alim itu, dari permusuhan kita menjadi nasihat. Wa kunu ibadallahi ikhwana, sabda Nabi, jadilah kalian menjadi hamba Allah yang bersaudara. Dengan Muhammadiyah saudara, dengan NU saudara, dengan Al-Irsyad saudara, dengan Persis saudara, semua kaum muslimin punya khas masing-masing. Kalau disatukan jadi indah adanya. Coba kalau warna putih doang kan nggak indah, tapi kalau warna itu dikumpulin menjadi indah. Itulah gambaran kaum muslimin. Ada perbedaan, punya kelebihan masing-masing, disatukan dengan ukhuwah, dengan persaudaraannya, jadi indah kaum muslimin ini. Baik, jadi kata kuncinya adalah ikutin mayoritas. Makanya kalau dalam kata Ibrahim dalam spirituality itu, salah satu yang paling mayoritas di dunia itu ya Ahlussunnah wal Jamaah ya saya. 40%. Ya. Baik, Ibu atau Bapak yang mau bertanya silakan. Siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Jalaluddin, MUI Desa Jatiurip. Izin bertanya, Syekh. Ya. Tadi disampaikan bahwa metode penyampaian kebenaran yang pertama dengan metode burhaniyah, yang kedua isyrokiyah. Itu ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kolbu orang yang dikehendaki oleh Allah, atau disebut ilmu hikmah. Yang mau ditanyakan bagaimana menyikapi di masyarakat sekarang yang menganggap bahwa ahli hikmah itu orang-orang yang pintar, yang bisa memberikan doa, wirid sehingga bisa naik pangkat, maju usaha. Bagaimana menyikapinya? Karena ini khawatir akan semakin jauh dari kebenaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana sih? Paradigma di masyarakat ini orang-orang hikmah itu dibilang untuk mendapatkan jabatan dan sebagainya. Hikmah itu ada yang benar, ada yang hikmah cuma tulisannya saja, ahli hikmah. Ahli hikmah yang benar itulah para ulama sufi, para mursyid. Seperti tadi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, buahnya kitab Al-Ibriz min Kalami Said Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Membawa umat bukan tambah cinta kepada dunia, bukan wiridan supaya dapat dunia. Berwirid itu supaya hati nggak dengan dunia. Salah sekali. Kalau dikasih wirid supaya jadi kaya, salah itu. Dengan wirid itu supaya takorum, dekat dengan Allah, hatinya tidak ada dunia. Dunia itu simpan saja di rekening. Uang itu simpan aja di bank, bukan di hati. Berwirid dan berzikir itu supaya takorum, mendekat kolbu kepada Allah, keluar dunia dari hati. Hatinya bersama Allah, sehingga melihat dunia itu biasa saja. Dunia kejar dengan cara yang halal untuk akhirat kita, bukan dijadikan tujuan. Itu yang benar. Jadi ahli hikmah yang benar itu yang menuntun umat benar-benar supaya mendapatkan kebersihan hati, mendekatkan diri kepada Allah, pencerahan kolbu, sehingga benar-benar dunia ketika diberikan oleh Allah amanah adanya, jabatan diberikan oleh Allah amanah adanya, dan dibalik jabatan dan harta itu media sahabat kita beribadah kepada Allah. Bu, pengen umroh nggak? Punya uangnya apa enggak? Itu dia persoalan. Nabung dari sekarang. Nabung, jadikan uang kita sahabat umroh. Siap? Setuju? Itu. Jadikan semua harta alat media sahabat kita ibadah kepada. Dikasih jabatan, jadikan alat media kita untuk beribadah kepada Allah. Itu yang dibutuhkan dengan ilmu tasawuf.
termasuk ahli hikmah ini. Jadi ahli hikmah itu yang menuntun kolbu supaya semakin mengenal kepada Allah, mengenal hakikat kehidupan, sehingga ibadah kita semakin dihayati, dirasakan. Dikasih dunia, dia tidak mabuk dengan dunia. Amin. Dunia hanya sebatas alat, bukan sebagai Kalau tujuan berarti di hati bahaya. Kalau tidak dijadikan tujuan, dunia digenggam. Ya. Tidak di hati. Ya kata Imam Junaid kan begitu ya. Jadi dunia itu digenggam aja, jangan disimpan dalam hati. Jangan simpan dalam hati. Ibu ada yang mau tanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Nur Laila. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan Bu. Tadi penafsiran tentang kebenaran. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana memilih sebuah kebenaran dari dua pendapat? Yang keduanya sama-sama berdalil atau berdasarkan Quran dan Sunnah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum Bu Sylvi dalam memilih itu pendapat yang sama benar, tapi gimana sikap kita bisa memilihnya? Gimana Bu? Begini, kalau saya suka gini, selalu bermuhasabah, selalu melihat ini benar dua-duanya, tapi kita memilih ini kan, yang mana yang benar. Nah, kebutuhan kita saat itu apa? Yang penting prioritas pada saat itu kita menghadapi apa? Kalau kita menghadapi masyarakat ini dominannya untuk kepentingan masyarakat, pasti kita akan memilih yang untuk kepentingan masyarakat. Tetapi kalau ini benar, tapi ala pemerintah, nah mungkin ketika kita berdialog dengan yang bukan langsung masyarakat, mungkin masyarakat bisa jadi kayaknya nggak percaya itu bukan seperti itu. Jadi siapa audiensnya, siapa pendengar kita, siapa, dua-duanya benar, dan kita tidak boleh menyalahi. Tadi betul kata Syekh mengatakan bahwa sesuatu itu, kebenaran itu memang nyata benar adanya, baik secara kolbu, secara akal, dan kebenaran itu kalau menurut ilmu tasawufnya adalah memang given. Sudah dari sononya, kalau orang Betawi bilang, udah dari sononya itu ya benar. Cuman kadang-kadang diolah bahwa itu zaman dulu, zaman sekarang sudah berbeda lagi. Tetap apa yang disampaikan dulu oleh Rasulullah itu yaitu kebenaran. Soal kita nggak mampu atau kita belum bisa melaksanakan itu karena faktor diri kita, bukan dari materi itu sendiri, bukan. Kan kadang-kadang orang bilang begini, sholat itu wajib, gitu kan. Tetapi ini kan wajibnya itu betul wajib. Tapi ketika kita, nah banyak ilahnya nih, banyak pengecualian. Kalau kita lagi jadi musafir, maka dia bisa dikosor, bisa dijamak gitu kan. Tapi kalau mamanya kita masih bisa sempat sholat, cuman karena bedak kita nggak pengen luntur, kita bilang agama itu tidak menyulitkan, tidak ada paksaan dalam agama. Di mana kalimat itu mesti diterapkan? Nah ini yang kadang-kadang jadi membenarkan sesuatu yang sesuai dengan hati kita aja, enjoy nih, ya udah kita ambil yang itu. Itu kira-kira. Jadi memilihnya sesuai dengan fungsional juga, sesuai dengan audiens juga. Masih dalam sesi tanya jawab, ibu-ibu siapa yang mau bertanya lagi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Irma. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan. Sebenarnya tadi saya sudah menyampaikan, tapi mohon penjelasan lebih jelas lagi. Apakah kebenaran itu bisa ditentukan di dunia ini, sedangkan di Al-Quran menyatakan wala yazaluna mukhtalifin, manusia itu selalu berselisih sampai akhir kiamat. Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya. Jadi Bapak Ibu sekalian perhatikan, dalam hadis Rasulullah SAW beliau menyatakan man ijtahada, barang siapa yang berijtihad, nih bagi para ulama, para mujtahidin, fa'asoba, ternyata hasil ijtihadnya benar nanti di hadapan Allah di akhirat, falahu ajroni, orang yang ijtihad itu dapat 2 pahala. Ajrun min ijtihadihi, 1 pahala dari hasil ijtihadnya. Kedua, ajrun min isobatihi, karena benarnya. Ternyata ada mujtahid yang berijtihad salah di akhirat nanti, nggak disuruh masuk neraka,
Falahu ajrun wahid, dia dapat satu pahala. Ajrun min ijtihadihi, pahala karena dia telah berijtihadnya. Badlul juhdi, dia telah berijtihad dengan sungguh-sungguh, tidak masuk neraka. Maka di sini penting kita untuk menahan untuk membid'ahkan, mengkafirkan, mensyirikan orang yang beriman. Harus bisa menahan diri. Kenapa? Nanti kebenaran itu akan diungkap oleh Allah di hari kiamat. Nah, ibarat kalau lagi sepak bola, ibu suka nggak sepak bola? Ikutlah sama suami. Sepak bola belum ditiup sama wasit, peluit panjang, sudah langsung jingkrak-jingkrak. Ya, ngambil piala lagi, Bu. Kira-kira itu bener apa enggak? Ya. Kita nih masih di dunia. Jangan ngaku bener nyalahin orang dalam agama. Allah berfirman, "Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah fima kuntum fihi takhtalifun." Sesungguhnya Tuhanmu lah yang akan menghukumi apa? Perselisihan, perbedaan pendapat di antara kalian orang yang beriman. Yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Kita di dunia itu ibarat masih bermain. Nanti di hari kiamat peluit panjang, baru Allah sebagai hakim. Ini yang benar, ini yang salah. Jadi Allah yang akan menghukumi kita. Jangan kita emosi untuk menghukumi orang lain, menghukumi amalan orang lain. Allah mengingatkan, yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Maka oleh sebab itu, orang yang menerima kebenaran sejati itu tawadhu. Wallahu alam, selalu begitu. Wallahu alam bukan hanya hiasan bibir, sungguh-sungguh dari hati. Dibuktikan dengan apa? Menghormati pendapat yang berbeda dengan dirinya, menghormati kepada orang yang berbeda dengan pendapat dirinya. Makanya ada ini satu ungkapan Imam Hasan Al-Basri dalam kitab Ihya Ulumuddin, Ibu Silpi. Kata Imam Hasan Al-Basri, ada dua bid'ah yang tidak ada di masa Nabi. Bid'ah yang pertama ada di masa beliau, zamannya tabi'in, sudah ada muncul. Rajulun zu aklin sayyatin. Seorang laki-laki yang punya akal busuk. Za'ama anal jannata liman. Dia menyangka kalau surga itu bagi orang yang bersepaham dengan dirinya. Kalau tidak sepaham dengan dirinya, ahli neraka, dolal. Gitu ya. Kata siapa itu? Imam Hasan Al-Basri, hidup di abad tabi'in. Disebut orang yang bid'ah, yang berperilaku baru tidak ada di masa Nabi itu, seorang laki-laki yang punya akal busuk. Menyangka kalau surga itu bagi orang yang sejalan dengan pikirannya, dengan ro'yunya, dengan pendapatnya. Kalau yang beda, ahli neraka. Kira-kira ada nggak yang sekarang yang gitu? Banyak. Banyak. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Makanya kembalikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi kalau orang yang membenarkan pendapat dia sendiri berarti mengambil tupoksi Tuhan ya. Tugas Tuhan ya. Betul. Tugas Tuhan diambil sama dia. Silakan Ibu, ada yang masih bertanya, silakan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ibu Maimana. Izin bertanya saya. Ya, silakan. Tadi sudah dibahas sama Ibu ya, kebenaran itu diterima oleh kolbu. Nah, pertanyaan saya, apakah setiap kebenaran itu bersesuaian dengan akal? Lalu bagaimana menjelaskan konsep mukjizat dengan akal? Baik, itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang pertanyaan sesuai dengan akal itu, kebenaran yang sesuai dengan akal, bagaimana? Ya. Terima kasih. Saya nanti tolong dilengkapi. Jadi kalau saya suka bilang begini, kebenaran itu pasti bisa diterima dengan kolbu. Pasti itu. Karena kolbu ini memang tempat di mana kebenaran itu punya singgasananya, kebenaran itu. Karena dari Allah. Tadi saya juga mengatakan bahwa
ilmu yang dari Allah ini, semua apa wahyu itu langsung ke kalbunya Rasulullah. Nah, kemudian ketika bisakah diterima oleh akal atau berkesesuaiankah gitu dengan akal? Menurut saya pasti bersesuaian. Kenapa kok kadang ada orang yang tidak menemukan kesesuaian antara kalbu dengan akal? Saya gampang aja bilangnya, belum sampai otaknya. Belum sampai otaknya. Karena itu kita harus terus-menerus belajar, ngaji. Kenapa kita mesti belajar sampai pada ujungnya belajar tasawuf? Bagaimana kita makin mengetahui tentang kebenaran, makin dekat dengan Allah Sang Maha Pencipta itu. Jadi sekali lagi, kalau kok akal gue nggak masuk, ya memang akalnya belum nyampe gitu ya. Ya karena itu harus belajar terus gitu. Gitu ya saya. Iya, betul. Jadi kalau kita kaitkan dengan mukjizat tadi saya. Iya. Gimana rasionalnya gitu? Ya, makanya di dalam agama kita itu yang pertama makom itu makom iman. Gitu. Iman itu adanya di kolbu. Iya. Keyakinan dulu, kepercayaan dulu kepada yang ditangkan oleh Allah. Karena Allah itu yang menciptakan semua alam semesta. Nah, otak kita baru berapa ilmu yang masuk ke dalam akal kita? Betapa rendahnya, kerdilnya kita. Makanya sikap kita iman dulu, percaya dulu kepada ma anzalallah, apa yang diturunkan oleh Allah. Di dalamnya ada syariat yang mengatur tata kelola kehidupan kita. Kita percaya. Kalau benar tadi kata Bu Silvi, bukan tidak rasional, tapi akal kita yang masih ketinggalan. Akal kita yang harus banyak belajar. Bukan tidak rasional agama itu. Kenapa? Disebutkan dalam Al-Quran, Allah menciptakan langit dan bumi ini adalah bi'ilmin, dengan ilmu Allah, bukan dengan main-main, bukan tanpa dengan ilmu. Abasa, bukan begitu sia-sia begitu saja. Maka coba kita lihat planet bumi, matahari, bumi, begitu indah dan harmoni, sehingga terjadi musim, ada siang, ada malam. Coba seandainya seminggu, ini seminggu siang aja terus, gimana kira rasanya di dunia ini? Melek terus. Atau diganti malam aja, gimana tidur tuh? Terus. Coba bayangkan nikmat dari Allah. Kenapa? Allah menciptakan planet bumi, planet bulan, dan matahari itu harmonis. Itu menunjukkan bahwa Sang Pencipta itu tunggal satu, sehingga yang ada kenyamanan dan kenikmatannya buat kita. Waladzi ja'ala lakum ma fil ardi. Allah yang telah menciptakan bagi kalian apa yang ada di bumi. Ya. Nikmat adanya kita. Maka udah kita lah, jangan sok-sok pinter. Sok pinter itu berarti nggak pinter. Nah, kita bersyukur kepada Allah. Dengan iman jadi cerdas. Amin. Nah, jadi dengan iman apa jadi? Jadi cerdas gitu. Kita sudah masuk dalam sesi terakhir, kesimpulan dan doa bersama. Mungkin Ibu Silvi bisa memberikan statement terakhir di tema kita kali ini, silakan. Alhamdulillah, yang pertama saya bersyukur banget ya, saya bisa dekat dengan Syekh, cerita dengan ibu-ibu. Makin saya ingin belajar tentang kebenaran. Memang kalau semua orang mengatakan, dan ini benar, bahwa kebenaran itu datangnya hanya dari Allah. Artinya apa? Memang Allah bilang, Al-Quran yang pertama diturunkan aja Iqra. Iqra itu artinya baca. Tapi bukan sekedar baca alif, batasa, bukan itu. Atau bahasa Inggrisnya ABC, bukan itu. Tapi membaca semua, termasuk fenomena alam. Kita baca bagaimana kejadian demi kejadian. Kesimpulannya, karena kita ingin terus berada dengan kebenaran, hidup kita benar terus, ya kita makin dekat dengan Allah. Caranya belajar terus. Belajar terus, makin dekat dengan Allah. Karena bagaimanapun ilmu itu adalah kebenaran. Tidak ada kebenaran tanpa ilmu. Tidak ada wahyu yang diturunkan oleh Allah tanpa ilmu. Itu yang saya bisa ambil kesimpulan dari mengaji saya baru saja ini. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Silakan Syekh. Ya, baik pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu Bapak sekalian. Ini kalau ibarat belajar silat tuh di satu perguruan silat, baru seminggu, itu Hot bener. pokoknya pinginnya tuh keluar aja jurus. Lagi jalan Bu, itu yang jatuh padahal cuma apa? Cuma ranting, langsung keluar. Tapi kalau sudah yang jadi suhunya, wah, musuh di depan sudah siap, tenang aja.
musuh lo di depan, sudah megang senjata, tenang aja. Itu gambaran dalam agama juga demikian. Orang yang alim, yang luas ilmunya, yang dalam ilmunya, dengan kebijaksanaannya, dengan hikmahnya, tenang menghadapi. Tidak mudah menjudge, tidak mudah menghukumi, apalagi dengan label syirik, bid'ah, kafir, itu semua udah hak prerogatifnya Allah. Iya. Orang yang ilmunya luas dan dalam, timbul hikmahnya, kebijaksanaannya, menyikapi problem di rumah, di masyarakat, berbangsa dan bernegaranya. Beliau dengan ketenangannya, dengan kearifannya, dengan kebijaksanaannya, bahkan dengan kolbu yang tersambung kepada Allah menjadi rahmat. Gak bicara aja jadi rahmat. Iya. Dengan diamnya saja berdoa kepada Allah, tersambung kepada Allah, jadi rahmat di sekitarnya. Itulah gambaran Nabi kita, Nabiur Rahmat, Nabi yang pembawa rahmat. Makanya ilmu itu kadang gak harus diucapkan. Ada ilmu yang tersambung dengan Allah, membuat di sekitar kita tersinari dengan cahaya yang Allah berikan ke dalam kalbu kita, terpantul kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Itulah alim yang sesungguhnya, itulah ulama yang sesungguhnya. Jadi benar itu tidak relatif. Benar itu tidak mungkin salah, pasti. Tetapi kebenaran itu tidak bisa diukur oleh pelakunya. Kita sebagai seorang muslim mencari kebenaran harus ikut para ulama kita. Sawadul a'zam. Kemudian kita memilih kebenaran itu sesuai dengan kegunaan kita. Mungkin itu yang dapat kita dapatkan pelajaran di hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Prof Dr. Hajjah Silviana Murni SHMSI. Terima kasih telah hadir. Terima kasih Syekh telah menjelaskan tentang tema kita kali ini. Ustaz Deden, Ustaz Mumu, terima kasih. Dan ibu-ibu, bapak-bapak dari Majelis Ta'lim Ar-Rahmah Desa Jatihurip, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih Ibu, Bapak. Dan tentu juga para pemirsa di rumah, terima kasih telah menyaksikan tema kita kali ini. Jangan lupa tonton terus Serambi Islami, khususnya hari Kamis, kajian tasawuf. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan di pagi hari ini. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa TVRI, Bapak Ibu sekalian di studio, mari pejamkan kedua matanya sebelum kita berdoa, mengangkatkan kedua tangan kita sedikit untuk menghadirkan kalbu kita, hudurul qalbi ma'allah, hadir hati bersama Allah, hati yang yaqdha, hati yang bangkit, hati yang merasa bahwa diri kita digenggam oleh Allah. Nabi sering bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang senantiasa menggenggam diriku. Kalbu kita harus musyahadah, menyaksikan bahwa Allah lah al-fa'alul lima yurid, yang berbuat terhadap apa yang dikehendakinya. Tidak akan terjadi satu peristiwa di jagat raya ini, di langit dan di bumi, kecil maupun besar, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah akidah yang terhunjam dalam kalbu kita. Wa alzamahum kalimatat taqwa. Dengan kekuatan iman inilah kita akan tenang menghadapi kehidupan. Hilanglah galau, resah, gelisah, gundah, sakit, termasuk kesedihan akan keluar dari kalbu kita. Diganti dengan tatmainul qulub, ketenangan kalbu kita. Inilah harapan kita sebelum kita pulang menghadap kepada Allah. Jiwa kita sudah tenang, sehingga Allah panggil dalam surah Al-Fajr yang terakhir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, mudah-mudahan kalbu kita, jiwa kita dalam keadaan jiwa yang tenang. Kenapa jiwa tenang? Ala bizikrillah, karena banyak berzikir kepada Allah, banyak bersandar dan bertawakal kita kepada Allah. Bukan bersandar dan tawakal kepada usaha kita, tapi bertawakalnya benar-benar kepada zat yang senantiasa mengurus semua urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi. Maka oleh sebab itu, ketenangan akan diraih, kebahagiaan akan diraih apabila kalbu kita senantiasa dibersihkan, kemudian semakin mendekat kepada Allah, maka sifat-sifat yang terpuji dimiliki oleh Allah akan diserap oleh kalbu kita, sehingga pada gilirannya kita menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, mengikuti tauladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari angkat kedua tangan kita hanya berharap kepada Allah, hanya memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Ilahana gawiqna ya dzal jalali wal ikram
ladzata jami'i asma'ika wa sifatika wa musyahadati zatik fi tajalliyatika bi'azamatika wa kibriyaik kama dawaqta zalika nabiyyaka sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi hadrati qudsikal a'la bika minka fika laka zauqan ilahiyan. Ya Rabb, wahai Tuhan kami mengakui dari hati yang paling dalam hamba yang bergelimang dosa dan kemaksiatan. Banyak dosa yang dilakukan oleh mata kami melihat apa yang Engkau haramkan. Banyak dosa kezaliman yang diperbuat oleh mulut kami, sumpah serapah, gibah, menceritakan aib orang lain di belakangnya, fitnah, melukai perasaan orang lain. Ya Rabb, betapa banyak kezaliman yang diperbuat oleh panca indera kami. Ya Rabb, ampuni dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dosa yang terang-terangan maupun dosa yang kami sembunyikan, dosa yang kami lakukan mulai dari balik, ya Rabb, sampai pagi hari ini. Ya Rabb, ampunkan dosa kedua orang tua kami, betapa jasanya besar bagi mereka, bagi kami. Ibu yang telah mengandung 9 bulan, melahirkan, menyusui, merawat, ayah yang telah menafkahi, banting tulang, peras keringat. Ada di antara mereka yang tidak bisa ditatap lagi wajahnya. Ya Rabb, ampunkan dosa-dosa mereka. Jadikan alam kuburnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati kami. Hidupkan hati kami bisa zikir kapanpun dan dimanapun berada. Sinari kolbu kami dengan cahayamu, supaya kami bisa melangkah di atas jalan. Ya Rabb, jikalau datang saatnya ajal kematian, entah besok atau lusa, jadikan kematian kami kematian husnul khotimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Serafi Islami. Nah, sementara hari ini kemudian yang membuat Allah dan Allah semakin berlimpah ruah. Maka efek yang akan dirasakan adalah semakin itu anak yang berusaha. Maka seperti ini mereka dengan masalah salah satunya adalah